Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-50. Ini renungan terakhir dari Kitab Kejadian. Dimulai dengan ayat yang ke-21. Ini akhir hidup daripada Yusuf. Jadi Yusuf sempat melihat, mulai ayat 22. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak-anak Manase lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempah dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kisah Yusuf. Yusuf diberkati Tuhan dengan umur 110 tahun. Nah, ini suatu kebahagiaan sampai zaman sekarang juga kalau hidup umurnya panjang, melihat anak cucu. Wah, senang sekali ini. Itu hidup yang diberi kesempatan kepada Tuhan untuk melihat cucu-cucu mereka. Tetapi ini yang menarik sekali adalah Yusuf mengatakan bahwa nanti kalau mati, dia tahu bahwa saudara-saudaranya, keturunan Yakub, keturunan Israel yang ada di Gosen, suatu saat nanti Allah akan membawa mereka keluar dari negeri ini dan pergi ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi Yusuf sudah tahu dan orang-orang Israel, anak-anak Israel maksud saya sudah tahu juga karena menguburkan Israel di Gua Makpela yang dibeli oleh Abraham untuk tanda bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada keturunannya. Jadi Yusuf pun berpesan demikian. Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Ini anak-anak cucu dari Israel. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi Yusuf ini juga dikubur di tanah yang akan diberikan kepada Tuhan kepada keturunan Abraham, keturunan Yakub atau Israel. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara itu. Jadi warisan orang tua tetap disalurkan turun-temurun. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, ke-12 anaknya, termasuk Yusuf ini nanti, tapi yang membawa Yusuf, tulang-tulang Yusuf, mayat Yusuf adalah orang-orang Israel nanti yang diceritakan dalam kitab Keluaran. Jadi keturunan yang menjadi bangsa besar di Gosen, kemudian kitab Keluaran akan menjelaskan.
bagaimana orang Israel dipimpin Tuhan dari Mesir ke negeri Kanaan. Dan menarik sekali juga di sini, mungkin ini hebatnya atau pinternya Musa menulis kitab Taurat ini di bawah pimpinan Tuhan. Dimulai dengan Taman Eden, taman yang indah Tuhan menciptakan, yaitu, tetapi diakhiri dengan peti mati. Ini supaya sadar bahwa karena dosa manusia mati. Jadi dimulai dengan sesuatu yang indah, tapi diakhiri dengan mati karena dosa ya. Tetapi juga untuk mengingatkan kepada pembacanya, jangan selesai di kitab Kejadian, bacalah berikutnya, maka ada kitab Keluaran. Jadi walaupun mati orang Israel, nanti keturunanmu akan dibawa Tuhan ke negeri perjanjian. Ini silakan membaca kitab Keluaran. Nah, kira-kira penulisnya mengatakan begitu kepada pembacanya, dan kita nanti akan merenungkan kitab Keluaran. Tetapi ini kitab Kejadian yang terakhir. Besok kita akan merenungkan, karena bulan Desember, merenungkan peristiwa di sekitar kelahiran Tuhan kita Yesus. Jadi dari cerita Yusuf ini kita tahu bahwa warisan turun-temurun yang dari Tuhan itu harus disalurkan terus, dilanturkan terus supaya anak cucu mengingat warisan janji Tuhan yang kami ulang-ulangi berapa kali mengenai warisan orang tua adalah janji Tuhan yang terbaik untuk kita. Mari kita sama seperti Yusuf mengingatkan bangsanya supaya jangan terlalu enak di Mesir. Makanya ada Keluaran nanti ya, menderita di Mesir, supaya kembali ke negeri perjanjian. Mari kita jangan menikmati dunia ini, tapi marilah kita di dunia ini bersiap-siap sama seperti Yusuf pada akhirnya akan mati. Mari kita siap-siap ke negeri yang indah yang telah disediakan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus di surga kekal. Dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu saja Bapak Ibu Saudara telah melakukan itu. Mari kita mensyukuri keselamatan itu dan membagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kitab Kejadian yang mengingatkan kami bahwa kerinduan Allah sebenarnya menciptakan di taman yang indah Eden, tetapi karena dosa maka manusia pada akhirnya mati. Dan seperti Yusuf, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kematian ada jalan keluar. Nanti ada kitab Keluaran yang ditulis engkau sendiri supaya mengingatkan kami jalan kematian ada jalan keluarnya, kembali bersama-sama Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hari ini kami menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami dan membagikan dengan kehidupan kami maupun ucapan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat
menyiapkan hari Natal sudah akan mulai. Di mana-mana sudah ada pohon terang. Mari kita siap-siap menyambut, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Amin.